Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Mengasihi dengan Melayani. Bacaan kita terambil dari Injil Markus 2 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah tim, komunitas, persekutuan, keluarga, atau gereja. Sekalipun memiliki program kerja yang bagus, tapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, niscaya tujuan tidak akan pernah tercapai. Tuhan Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, banyak orang berdatangan ingin bertemu dengan Dia, dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin mendengar ajarannya, ada yang ingin melihat dan mengalami mujizat, dan sebagainya. Tak terkecuali 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh, karena tempat itu penuh sesak, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Namun mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tuhan Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak. Dan akhirnya mujizat dinyatakan, orang lumpuh itu pun disembuhkan. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Yang mendasari keempat orang itu rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh adalah kasih. Sesungguhnya tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong, namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak kompak dan berhati-hati, resikonya tentu sangatlah besar. Lebih penting lagi mereka melakukan dengan kasih, tanpa tendensi apa-apa. Terlihat di sepanjang kisah ini nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Mereka sedang melakukan apa yang Rasul Paulus tulis dalam Galatia 6 ayat 2, yaitu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu penuhi hukum Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap tindakan pelayanan kita didasari oleh kasih, atau hanya ego kita semata? Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesanggupan untuk kita bisa melayani dengan kasih dan mengaplikasikan kasih melalui tindakan pelayanan kita. Amin.